Sobat Alam, 5 bekal sehat untuk mendaki gunung. Dan ini adalah rekomendasi dari ahli gizi. Aktivitas mendaki gunung itu butuh latihan dan juga energi yang ekstra untuk bisa mencapai puncak gunung. Tentunya yang jalurnya menanjak dan berbatu. Tentunya sahabat alam perlu nutrisi yang baik agar tidak cepat kelelahan. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di Cape Channel. Sobat Alam, berikut di video ini saya akan menyampaikan bagian dari materi kuliner pendaki 5 bekal sehat untuk kegiatan mendaki gunung. Dan ini rekomendasi dari ahli gizi. Aktivitas mendaki gunung itu butuh latihan dan juga energi yang ekstra untuk mencapai puncak gunung yang tentunya yang jalurnya berbatu dan menanjak. Maka dari itu, tentu sahabat alam juga perlu nutrisi yang baik agar tidak cepat kelelahan. Itulah alasannya sahabat alam harus pintar dalam memilih bekal makanan untuk dibawa mendaki gunung. Seperti apa pemilihan bekal untuk mendaki gunung? Mendaki gunung termasuk ke dalam aktivitas berat. Jika rata-rata kebutuhan kalori pria 2.500 kalori dan wanita 2.000 kalori per hari, maka untuk melakukan aktivitas berat perlu mengkonsumsi 3.000 kalori per hari. Sebuah penelitian yang dilakukan Harvard Health menunjukkan bahwa seorang yang melakukan pendakian gunung dengan berat badan kurang lebih 84 kg dapat membakar hingga 532 kalori per jam. Jika asupan kalori yang dikonsumsi terlalu sedikit dan tidak seimbang dengan yang dikeluarkan, pendaki bisa cepat kelelahan atau bahkan pingsan. Selain itu, pendaki juga membawa tas carrier yang besar berisi pakaian ganti, tenda, matras, dan keperluan penting lainnya. Jangan sampai demi meringankan beban, sahabat alam meminimalisir bawaan bekal atau membawa makanan instan yang kurang bernutrisi seperti mie instan yang mengandung tinggi garam atau natrium. Kandungan garam yang tinggi membuat cepat sahabat alam haus dan sudah pasti bisa menimbulkan dehidrasi. Dalam satu bungkus mie instan memiliki kandungan garam 37%. Jelas ini kata dokter Tan Sot Yen yang seperti dikutip di kolom Kompas. Ada lagi ahli gizi Lauren Maneker MSRDN LD mengatakan pendaki gunung perlu memenuhi kebutuhan gizi antara lain karbohidrat yang sehat untuk membantu memberikan energi serta protein dan serat untuk membantu membuat kenyang sehingga tidak perlu camilan yang berlebihan. Untuk pendakian yang berat, asupan elektrolit utama seperti natrium dan kalium juga penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh sahabat alam. Itu kata dia, kata Lauren Maneker. Berikut ini 5 makanan dan minuman sehat yang bisa sahabat alam bawa untuk bekal mendaki gunung. Yang pertama, protein bar. Untuk protein bar tergantung pada jenis perjalanannya. Pendaki gunung mungkin perlu menambah asupan protein. Sumber protein yang baik akan membantu untuk memperbaiki otot dan mencegah rasa lapar. Protein bar adalah sumber protein yang bisa sahabat alam temui di supermarket dengan mudah. Kemasannya yang ringkas bisa sahabat alam selipkan di kantong jaket atau tas kecil untuk snack di tengah perjalanan pendakian. Jika sahabat alam hendak atau mau membeli protein bar, hindari protein bar dengan kandungan pemanis buatan yang berlebihan. Berikutnya,
Rekomendasi yang kedua adalah oatmeal instan. Bukan orang Indonesia namanya kalau tidak makan nasi. Itu sering banyak diucapkan dan menjadi pembicaraan. Namun saat mendaki, beras dapat menjadi yang berat dalam karir sahabat alam. Oatmeal instan dapat menjadi pengganti. Beras dapat dijadikan pengganti untuk sumber karbohidrat, vitamin B, magnesium, dan mangan yang mengenyangkan. Banyak di minimarket tersedia oatmeal instan yang sudah ditambahkan perasa. Ada baiknya sahabat alam pilih oatmeal polos dan racik sendiri bahan tambahannya. Misalnya oatmeal dengan tambahan telur, kacang-kacangan, atau biji-bijian untuk menambah asupan protein dan lemak sehat yang nantinya bisa dapat mendukung sahabat alam tetap bertenaga sepanjang hari. Rekomendasi yang ketiga adalah air mineral dan minuman elektrolit. Mendaki gunung akan menghabiskan energi karena pembawaran sel yang berat dan melewati medan yang sulit. Untuk itu sangat penting untuk menjaga hidrasi yang tepat. Meskipun di gunung terkenal dengan mata airnya yang jernih, nyatanya tidak pasti sahabat alam akan menemukan air bersih yang baik untuk dikonsumsi. Pastikan persediaan air mineral yang cukup agar tidak terjadi dehidrasi dan menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Beberapa botol minuman elektrolit juga bisa sahabat alam bawa untuk memenuhi kebutuhan elektrolit dalam tubuh atau mengatasi dehidrasi jika sudah terjadi. Jika sahabat alam bisa mendapatkan alami seperti air kelapa, akan lebih bagus. Berikut rekomendasi yang keempat adalah bubur instan. Daripada bawa mie instan, lebih baik sahabat alam pilih bubur instan. Umumnya kemasan bubur instan ini sangat praktis, tidak mengambil banyak ruang dalam carrier, dan penyajiannya juga sangat mudah, hanya direndam dengan air panas. Memang ada beberapa jenis bubur instan, ada yang perlu diseduh dengan air panas, namun ada juga yang bisa langsung dikonsumsi, seperti bubur siap makan Etno. Dalam satu porsi bubur instan, biasanya sudah lengkap dengan tambahan seperti daging suwir atau kerupuk. Cuaca di gunung yang relatif dingin sangat cocok jika ditemani semangkuk bubur yang hangat. Berikut rekomendasi terakhir yang direkomendasikan oleh ahli gizi. Daging siap makan. Membawa masakan matang mungkin dapat berisiko basi di tengah perjalanan atau di tengah pendakian. Tapi sahabat alam bisa mensiasatinya dengan membungkus makanan dengan aluminium foil. Tidak hanya daging sapi, ayam dan ikan pun dapat menjadi protein yang baik sebagai sumber energi saat mendaki gunung. Agar tidak cepat basi, olah daging tersebut dengan cara digoreng atau dipanggang. Kemudian bungkus dengan aluminium foil agar daging tahan lama. Etno juga banyak memiliki varian daging yang bisa sahabat alam bawa untuk mendaki gunung, seperti menu sate, beef yakiniku, dan chicken teriyaki. Dengan kemasan praktis tentunya. Bisa langsung dimakan, dihangatkan terlebih dahulu selama 1-3 menit. Sahabat alam, 5 rekomendasi yang direkomendasikan oleh orang-orang ahli gizi sangat penting untuk sahabat alam perhatikan dan menjadi referensi saat sahabat alam mendaki gunung, agar kegiatan sahabat alam tetap berlangsung karena didukung oleh makanan dan minuman yang recommended. Tentunya karena ini juga direkomendasikan oleh ahli gizi, dan kita percaya, dan ini tentunya bisa mendukung kegiatan sahabat alam mendaki gunung agar tubuh sahabat alam tetap sehat bugar. Karena apa? Kegiatan mendaki gunung termasuk aktivitas berat, dan sahabat alam harus pikirkan nutrisi, makanan, dan minuman apa yang harus dibawa dan dikonsumsi. Semoga video ini menjadi referensi atau rekomendasi sahabat alam sebelum melakukan pendakian. Dan buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like,
share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Aldi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.